lain dibanding di bagian apa yang penting? Baik Pak, kalau saya itu lebih di bagian lessons Pak, yaitu kehadiran penuh. Karena kita harus fokus dengan apa yang kita sampaikan, yang harus disampaikan oleh Puji. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi Puji dan tentunya sulit juga dalam mengajukan berbagai pertanyaan. Oke, baik. Jadi Ibu merasa bahwa di bagian mesin inilah yang perlu dikembangkan lagi ya Bu ya. Betul Pak. Nah, terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh Puji nantinya. Baik Ibu, ya semoga kali ini dapat berjalan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching dan sebagai observer izinkan saya mengamati coaching yang dilakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur kita dan tentunya untuk bagian presence
Alhamdulillah ya Bu, kita beri applause untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Bu Lia dan Ibu Nurul sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Jadi tadi ada terlihat, menurut saya terlihat algoritmanya, ada percakapan, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bu Lia lakukan tadi, khususnya kepada Bu Lia ya selaku coach. Menurut Bu Lia, apakah ada indikator keberhasilan dari diskusi yang tadi dilakukan? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana kunci dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Begitu Pak. Oke, baik Bu. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Bu Nurul lakukan sendiri ya pada pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian tadi Bu Lia menyampaikan bahwa ini mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran. Nah, di sini saya mengamati bahwa Ibu sudah dapat melakukan itu Bu, melakukan dengan baik selama, karena dengan Ibu tadi hadir penuh dan juga bisa hadir penuh dalam proses tadi, menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu akan membuat coaching lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi permasalahan yang ada, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal ke depannya nanti. Oke, betul sekali Pak. Ya, terima kasih ya Bu Lia selaku coach, dan tadi mohon disampaikan terima kasihnya juga untuk Bu Nurul yang selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semuanya. Ternyata menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta sebuah solusi permasalahan yang dihadapi coaching akan selesai. Dan akhir kata Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.